Aduh, ulang-ulang kata. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Arya Ranupani. Kali ini saya akan membahas video esai ya, membuat video esai tentang contoh-contoh kasus pelanggaran hak merek dan hak desain industri dan apapun itu. Oke, baik untuk Pak Heru, semoga Pak Heru menyimak dengan benar dan dapat menilai apa yang saya kerjakan. Oke teman-teman, masuk pada pembahasan yang pertama. Kali ini saya akan membahas tentang hak cipta. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, hak cipta itu apa, biar teman-teman semua punya pandangan sendiri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya. Ini berupa lagu, film, buku, foto, atau bahkan kode komputer. Dan jadi hak cipta ini sebuah hukum yang melindungi para kreator-kreator tersebut, teman-teman, agar karya-karya mereka bisa eksklusif hanya untuk mereka saja gitu. Oke, lanjut. Contoh kasus yang pertama teman-teman itu ada Banksy, seorang seniman jalanan misterius yang karyanya itu sangat terkenal ya. Banksy ini sering menggunakan gambar atau foto yang sudah ada dan mengubahnya menjadi seni jalanan. Jadi kayak modifikasi gitu teman-teman, dengan pesan sosial yang kuat. Tambah dengan itu, misalnya karyanya yang terkenal itu Flower Thrower atau Girl with Balloon. Banksy sendiri seringkali menantang gagasan hak cipta dan bahkan pernah menyatakan bahwa hak cipta itu pecundang ya. Jadi memang orang penyiarnya seperti itu. Namun ironisnya karya-karyanya sendiri seringkali jadi target peniruan atau penggunaan komersial tanpa izin. Ada beberapa perusahaan yang mencoba mendaftarkan karyanya sebagai merek dagang ya, karena memang dengan pendirian yang tadi yang mengatakan hak cipta itu pecundang ya, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba ini terhadap karya-karya itu. Banksy tanpa kasus-kasus ini jadi unik karena melibatkan seniman yang menolak hak cipta tapi karena sendiri untuk perlindungan. Ini menunjukkan kompleksitas bagaimana seni dan hak cipta bisa saling bersinggungan, terutama di era digital di mana reproduksi karya sangat mudah dilakukan. Contoh lain di industri musik, ada kasus menarik antara penyanyi Ed Sheeran dan Sami Chokri. Benar gak sih? Sami Chokri, itulah ya, alias Sami Switch. Chokri menuduh lagu hit Ed Sheeran Shape of You meniru sebagian melodi dari lagunya yang berjudul Oh Why. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua musisi populer. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, pengadilan di Inggris akhirnya memutuskan bahwa Ed Sheeran tidak melakukan pelanggaran hak cipta, dan pengadilan mengatakan bahwa kesamaan melodi yang ditemukan adalah kebetulan atau umum dalam genre musik pop. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak semua kesamaan adalah pelanggaran. Terkadang ada kemiripan yang bisa terjadi secara tidak sengaja atau elemen musik yang memang umum digunakan. Ini juga menekankan pentingnya bukti kuat dan analisis mendalam dalam kasus-kasus hak cipta. Oke, lanjut pada contoh hak merek. Jika tadi kita sudah membahas hak cipta, sekarang kita akan membahas tentang pelanggaran kasus hak merek. Oke, kasus yang cukup fenomenal teman-teman, itu contohnya ada McDonald's dan seorang pebisnis kecil di Malaysia. Saya juga baru dengar nih, mari kita bahas. McCurry adalah seorang restoran kari yang dioperasikan oleh keluarga di Malaysia dan sudah ada sejak tahun 1980. McDonald's menggugat McCurry karena merasa nama McCurry terlalu mirip dengan merek dagang mereka yang begitu ikonik, yaitu McD, berawal dari kata M dan C. Jadi kalau dibaca Mac, tapi jangan disebut dua kali ya teman-teman. Nah, kasus ini tuh berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi naik turun di berbagai tingkat pengadilan di Malaysia. Nah, akhirnya McCurry itu memenangkan gugatan tersebut teman-teman. Pengadilan memutuskan bahwa konsumen tidak mungkin bingung antara restoran cepat saji McDonald dan restoran lokal McCurry. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa hak merek punya batasan, terutama jika produk atau jasa ditawarkan sangat berbeda. Nah, selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan aspek budaya dan lokal dalam pengambilan keputusan. Terus
pasar Adidas. Pada akhirnya pengadilan Amerika Serikat memutuskan beberapa pihak bersama dan tidak melanggar merek dagang Adidas. Pengadilan menyatakan bahwa konsumen tidak mungkin bingung antara kedua merek tersebut karena perbedaan jumlah garis, harga, dan target pasar. Kasus ini tuh menyoroti pentingnya perbedaan yang jelas dalam desain dan bagaimana konteks pasar menjadi pertimbangan dalam kasus-kasus perdagangan. Oke, jadi semoga pembahasan kali ini bermanfaat.